kabar Mitra Banjarnegara dimanapun Anda berada? Semoga pagi ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan tentunya tetap semangat bersama Radio Suara Banjarnegara. Senang sekali Mitra Banjarnegara. Pagi ini Prita Monica kembali hadir menemani Mitra Banjarnegara dalam program KPU on the Radio edisi Selasa 7 Juli 2026. Sebuah program edukasi dan sosialisasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar kepemiluan langsung dari KPU Kabupaten Banjarnegara. Mitra Banjarnegara, kalau mendengar kata pemilu, mungkin yang langsung terbayang adalah datang ke TPS, mencoblos, kemudian menunggu hasil penghitungan suara. Namun, demokrasi tidak berhenti sampai di sana saja, Mitra. Ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa membedakan usia, fisik, dan lain sebagainya. Nah, konsep inilah yang nantinya dikenal dengan istilah pemilu inklusif, yang selama 1 jam ke depan nanti akan Prita Monica bahas bersama narasumber kita, Mas Castro Suwito, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat pagi Mas Castro. Selamat pagi Mbak Prita, apa kabar? Baik nih Mas Castro, gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah sehat, masih ngantuk ini nonton Piala Dunia. Oke. Gimana hasilnya semalam Piala Dunia? Wah, ini Ronaldo pensiun dini. Oke. Ronaldo pensiun dini. Oke nih. Baik, sebelum kita mulai berbincang ya, kami juga mengajak Mitra Banjarnegara untuk ikut berpartisipasi di program KPU on the Radio ini. Mitra Banjarnegara bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0851 2961 9691. Dah, Pak Castro, Mas ya, atau Pak nih enaknya? Terserah. Oke, Mas aja nggih. Mas aja nggih, Mas Castro. Kita mulai nggih perbincangan di pagi hari ini. Mungkin tadi sedikit kita kulik sedikit ya. Istilah pemilu inklusif belakangan ini memang sering kita dengar ya. Tapi mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum tuh gimana ya? Belum benar-benar memahami apa itu maknanya. Kalau boleh dijelaskan kepada Mitra Banjarnegara, sebenarnya seperti apa sih gambaran pemilu yang inklusif itu dan mengapa hal tersebut penting bagi masyarakat Banjarnegara? Oke, makasih Mbak Prita. Sebenarnya tadi Mbak Prita udah nyinggung di depan waktu opening itu bagaimana inklusivitas itu dalam pemilu. Tadi benar apa yang disampaikan bahwa pemilu yang inklusif adalah proses pesta demokrasi di mana seluruh rakyat itu menentukan pilihannya tanpa ada pembedaan, baik tadi latar belakang gender, kondisi fisik, terus misalnya ekonomi, pendidikan, semuanya dianggap sama. Suara mereka bobotnya sama. Jadi dalam pemilu itu semuanya sama, sehingga kewajiban bagi kami KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memastikan mereka itu masuk dalam daftar pemilih. Oke, memastikan masuk dalam daftar pemilih. Iya, gitu Mbak Prita. Oke, jadi pemilu itu bukan sekedar menyediakan TPS untuk masyarakat, tetapi memastikan bahwa semua haknya itu terpenuhi ya. Iya, termasuk juga fasilitas yang ada untuk teman-teman yang punya kebutuhan khusus, misalnya disabilitas, terus lansia, terus mungkin ada yang ibu hamil. Nah, kita pastikan bahwa mereka tidak mendapat kendala saat menggunakan hak pilihnya gitu. Baik saat proses tahapan maupun saat pencoblosan, mereka punya akses yang sama. Oke, mereka punya akses yang sama. Jadi pokoknya tidak memandang bagaimana dan siapa dan dari mana ya Mas Castro ya. Iya, gitu Mbak Prita. Oke. Dan mungkin bagaimana sih dari KPU Banjarnegara ini mungkin menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mereka ini, mulai dari penyandang disabilitas ataupun yang lainnya. Jadi yang pertama tadi sudah saya singgung terkait DPT, daftar pemilih tetap. Kami memastikan setiap warga negara itu masuk dalam DPT, terutama warga negara yang berhak ya, yang mendapatkan hak pilih itu
masuk dalam DPT. Ini ada proses awalnya sebelum nanti dalam tahapan selanjutnya. Sehingga dalam tahapan awal kita ada namanya pencocokan dan penelitian data pemilih. Oke, pencocokan dan kalau kita singkat coklit lah. Itu dilakukan di awal. Data-data yang kita dapatkan dari Capil, dari Kementerian Dalam Negeri, kita cek langsung ke lokasi sesuai alamat. Jadi kalau kita ada istilahnya penyelenggara kita namanya pantarlih. Mereka yang keliling, gitu ya? Iya. Okay. Mereka yang keliling mendatangi satu persatu rumah atau warga yang tercatat dalam daftar pemilih itu, serta mencatat misalnya kan di situ ada komponen data, misalnya usia, jenis kelamin, kondisinya seperti apa. Ada misalnya mengalami penyakit atau kecacatan atau kondisi fisiknya seperti apa, itu ada keterangannya di situ. Sehingga dari awal kita sudah melakukan pemetaan, sehingga karena dari daftar pemilih ini nantinya kita juga akan menjadi basis bagi kita untuk penyiapan logistik. Misalnya yang tunanetra kita ada namanya alat bantu tunanetra itu alat yang bantu, ya, untuk coblosan. Ada braille itu ya. Terus misalnya kondisi yang misalnya pakai kursi roda gitu kan, kita juga nanti ada pemetaan awal di situ, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu nantinya bisa kita cukupi saat pelaksanaan pencoblosan. Jadi tahap awalnya di coklit itu ya. Jadi dari KPU memetakan nih, mungkin di Desa Sidarata nih penyandang disabilitas ada 10, terus tunanetra misalnya yang tunanetra berapa, terus yang mungkin lansia berapa, seperti itu. Jadi nanti dari KPU menyediakan misalnya, logistiknya misalnya butuh alat bantu itu ATBN, ABTN itu ya kita di TPS ini ada yang tunanetra. Jadi nanti kita pas pengiriman logistik pemilu kita sertakan dari gitu. Alat bantu itu. Jadi basisnya dari pertama di coklit itu dalam penentuan DPT. Oke nih, mungkin kan semua hal itu tidak selalu mudah ya Mas Castro ya. Dalam pelaksanaannya nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi KPU Banjarnegara ketika memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda? Ya kita memang kami memang banyak tantangannya karena kebutuhan untuk hal-hal yang sifatnya tadi yang khusus ya, teman-teman yang punya kebutuhan khusus itu memang di satu sisi kita melaksanakan ini kan untuk setara untuk semuanya, tapi kita ada yang kebutuhan khusus itu kan yang spesifik ya, jadi kita harus pertimbangkan betul. Misalnya saat pencoblosan kita ada puluhan ribu TPS, ada ribuan TPS, itu kan kita tahulah di tempatnya Mbak Berita mungkin tahu ya, ada kondisi wilayah-wilayah itu yang mungkin kondisinya kan kita geografisnya kan tidak semuanya lahan yang datar, sehingga ada tempat-tempat pemungutan suara yang beberapa yang memang butuh misalnya dibuatkan undang-undang jalan yang seperti agak rata gitu ya, sehingga yang misalnya lansia itu tidak kesulitan, terus yang menggunakan kursi roda misalnya juga punya akses yang sama. Dan ini memang menjadi tantangan kita karena kadang proses pemilu saat coblosan ini kan mobilisasi warga yang sangat besar ya, seluruh Indonesia serentak. Jadi kadang kebutuhan-kebutuhan yang spesifik tersebut karena ada masalah-masalah atau hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh teman-teman di lapangan, itu memang ya ada 1-2 yang mungkin tidak terpenuhi. Nah ini yang masih ada kadang keluhan pada kita di KPU, masih ada yang ini belum terpenuhi, misalnya mejanya terlalu tinggi sehingga untuk nyoblos yang pakai kursi roda susah. Nah, kadang kan karena meja kita kan nggak buat, kadang kita meminjam di kantor desa atau di sekolah-sekolah di dekat, sehingga banyak kan meja-meja kerja kan agak tinggi, sehingga yang menggunakan kursi roda agak kesulitan seperti itu. Ya hal-hal kecil itu yang masih perlu menjadi pemenahan kita ke depan itu Mbak Berita. Oke, menarik sekali ya penjelasan Mas Castro ya. Tapi mungkin kita akan dulu untuk segmen yang pertama. Prita masih tunggu pertanyaan dari Mitra Banjarnegara. Jangan lupa untuk WhatsApp ke nomor telepon 0851 2961 9691.
Mitra Banjarnegara masih bersama Prita Monica dan juga Mas Castro di KPU on the Radio. Dah, Mitra masih kita tunggu ya sampai nanti jam 10 yang mau tanya seputar pemilu inklusif. Boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0851 2961 9691. Nah, Mas Castro, kalau tadi kita sudah membahas secara umum mengenai KPU memastikan bagaimana seluruh masyarakat ini memperoleh hak politik yang sama. Sekarang saya ingin mengajak Mitra Banjarnegara melihat lebih spesifik lagi nih mengenai pelayanan-pelayanan bagi penyandang disabilitas. Tadi kan sudah sedikit ya terkait dengan yang mungkin yang tunanetra, mungkin yang penyandang disabilitas lain nih. Seperti apa, Mas Castro, upaya yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan akses dan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas selama tahapan pemilu kemarin, tahapan pemilu tahun 2024 lalu? Oke, ini jadi memang kita punya pengalaman ya, mungkin ini sangat berharga bagi saya pribadi, pengalaman bagaimana kami KPU melayani teman-teman terutama yang disabilitas yang punya kebutuhan khusus ini ya. Misalnya kami bekerja sama dengan ada sebuah lembaga sosial dari Solo markasnya, tapi dia punya program untuk pendampingan mohon maaf yang cacat mental atau ODGJ itu di Banjarnegara. Kami bekerja sama dalam sosialisasi. Jadi kami bekerja sama untuk sosialisasi karena mereka juga punya hak untuk memilih. Jadi kita bekerja sama dan sosialisasi di Panti Pamadi Raharjo yang di Bawang gitu ya. Oh, lokasinya di Bawang. Iya, ada panti itu. Kita sosialisasi di situ. Ternyata mereka juga antusias ya. Mungkin ada beberapa yang dalam masa pengobatan kurangan, tapi ternyata ada yang bertanya juga, bisa berkomunikasi lah. Itu kan punya bagi saya itu pengalaman yang cukup berkesan. Bahkan untuk penyelenggaraan pencoblosan pun kami atas permintaan dari teman-teman pendamping ini minta agar dilayani seolah seperti di TPS. Di TPS. Nah, karena pada pemilu kemarin kita memang tidak ada TPS khusus. Jadi petugas kami datang ke lokasi, ke panti, kita siapkan fasilitasnya, ada bilik suara, ada kotak suara untuk memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas ya itu. Jadi jemput radio ya Mas Castro. Jemput radio, jemput bola. Mas Jira ini pikirannya kemana ya dari tadi? Aduh, maaf nih Mas Castro. Iya, jadi kita memang jemput bola. Dan ternyata mereka juga cukup antusias ya untuk menggunakan hak pilihnya. Bahkan mereka menceritakan pengalamannya saat yang pertama kali saat pemilihan umum pemilu. Karena kan selanjutnya kita ada pemilihan kepala daerah. Jadi mereka menceritakan pengalamannya saat pemilu dan mereka cukup antusias untuk mengikuti kegiatan pencoblosan saat pilkada. Ini yang untuk teman-teman yang disabilitas mental ya. Berarti jadi mereka memang ada di lokasi khusus ya, di panti rehabilitasi seperti itu ya. Jadi mereka tergabung di Pamardi Raharjo. Itu ada program PPRBM Solo. Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk pendampingan teman-teman yang mengalami gangguan mental. Nah, selain tadi nih Mas Castro, kita bekerja sama dengan lembaga sosial yang dari Solo. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Ya, itu yang untuk yang cacat mental. Yang kalau yang lain kita mungkin yang cacat, yang tunadaksa, yang fisik itu, tunanetra, kita juga bekerja sama dengan Paguyuban dan Dinas Sosial menyelenggarakan sosialisasi untuk mereka. Jadi memang termasuk yang tunarungu juga. Ya ini memang pengalaman yang sangat mengesankan. Mengesankan. Jadi karena kita walaupun kita karena kita sifatnya inklusif. Jadi kita harus punya banyak media untuk sosialisasi gitu. Misalnya untuk yang tunanetra mungkin kita tidak bisa dalam bentuk visual ya, atau misalnya tulisan atau poster atau gambar kan mungkin tidak bisa. Terus yang untuk yang tunarungu misalnya kan kita nggak bisa mungkin
dengan yang audio ya gitu. itu. Jadi kita menggunakan berbagai platform media untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kondisinya, sehingga kita harus punya strategi sosialisasi yang spesifik sesuai kebutuhan itu, sehingga ketika memang ini sasarannya mungkin masyarakat di pelosok, kita kan mungkin tidak bisa menggunakan media sosial, kita harus tatap muka. Nah, itu yang strategi itu yang kita gunakan, sehingga kami mengerahkan seluruh jajaran kami dari 20 kecamatan, 276 desa dan kelurahan. Mereka seminggu menjelang pemilu atau saat masa tenang ini, mereka kita distribusikan ke wilayah masing-masing untuk woro-woro. Iya, ada yang menggunakan mobil, ada yang pakai. Intinya mereka harus keliling ke seluruh masyarakat untuk mensosialisasikan terkait tanggal coblosan, sehingga mereka diharapkan bisa hadir saat coblosan. Jadi memang kebutuhan mereka itu yang menuntut kami di KPU untuk menyiapkan berbagai platform untuk media sosialisasi dan berkomunikasi dengan mereka, seperti itu, Mbak. Jadi memang KPU ini sudah sangat keren banget ya. Jadi memfasilitasi tadi yang cacat mental atau dalam latar belakang, kemudian tunadaksa, tunarungu, dan di masyarakat Banjarnegara yang mungkin ada di pelosok-pelosok juga semuanya difasilitasi ya sama KPU Banjarnegara. Oke, Mitra Banjarnegara, mungkin ada yang mau bergabung nih bareng Mitra dan juga Mas Castro, masih Prita tunggu sampai nanti jam 10 pagi ya. Jadi mungkin jangan kemana-mana, nanti setelah ini Prita dan juga Mas Castro akan membahas lagi terkait dengan pemilu inklusif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, bahana informasi budaya dan hiburan. Oke, Mitra Banjarnegara, masih bersama Prita Monica di KPU on the Radio edisi Selasa 7 Juli 2026. Masih bersama Mas Castro Suwito, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Panjang banget. Panjang banget ya. Aduh, namanya panjang banget. Tapi semoga hari ini kita tidak panjang-panjang ya. Cukup sampai nanti jam 10 aja. 1 jam ke depan. Mas Castro, setiap penyelenggaraan pemilu tentu membawa pengalaman ya, sekaligus pelajaran yang sangat berharga. Begitu pula dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu di Kabupaten Banjarnegara. Tadi Mas Castro sempat beberapa kali Prita tangkap sangat berkesan gitu ya, gitu ya. Nah, Mas Castro, berkaca dari pengalaman pemilu 2024 lalu di Kabupaten Banjarnegara, pelajaran apa sih yang paling berharga dalam mewujudkan pemilu yang semakin inklusif dan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara nih? Iya, memang bagi saya pribadi banyak sekali pelajaran berharga dalam upaya penyelenggaraan pemilu yang inklusif ini di tahun 2024. Yang menjadi catatan saya adalah pentingnya kolaborasi. Satu. Jadi KPU tidak bisa jalan sendiri untuk menciptakan pemilu yang inklusif, sehingga kami butuh mitra, butuh partner dari teman-teman lain, baik lembaga maupun komunitas. Sehingga kami sangat terbuka ketika banyak komunitas, misalnya ada berbagai komunitas masyarakat di Banjarnegara yang ikut menjadi bagian dalam seluruh tahapan di penyelenggaraan pemilu. Misalnya kemarin karena sasaran kita kan seluruh masyarakat, jadi kita tidak hanya membatasi inklusif ini sebenarnya bukan cuma kepada kebutuhan khusus yang sifatnya disabilitas, tapi baik itu segmen perempuan itu kan tadi punya kebutuhan khusus, misalnya tadi yang ibu hamil atau menyusui, sehingga kita perlakuannya saat di TPS bagaimana kita upayakan mereka didahulukan, lansia, terus kelompok-kelompok yang mungkin
dia dalam kondisi sakit, ya kita dahulukan karena mungkin dia harus ada perawatan seperti apa. Nah ini hal-hal ini dalam pelaksanaan maupun dalam tahapan persiapan menuju ke sana kita butuh banyak mitra, sehingga yang bagaimana adalah bagaimana kita berkolaborasi. KPU dengan sumber daya manusia yang terbatas, mungkin kita tidak punya keterampilan tadi, misalnya berkomunikasi dengan yang tunarungu, yang mungkin seperti apa. Tapi dengan kolaborasi ini kita jadi tahu bagaimana kita misalnya perlakuan terhadap yang tunanetra gitu. Mereka ternyata tidak harus dituntun, tapi bagaimana agar mereka misalnya bisa diarahkan cukup tangannya diarahkan ke bahu kita. Iya betul. Jadi tidak dituntun, justru kalau dituntun itu malah katanya susah ya. Iya, ternyata ada hal-hal yang mungkin sederhana tapi itu ternyata sangat berarti bagi mereka. Hal-hal yang sederhana ini ternyata memang kita butuh mitra. Sehingga pemahaman ini bisa sampai ke teman-teman di bawah, terutama bagi penyelenggara, sampai ke tingkat KPPS, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Sehingga ke depan kami harapkan nanti juga semakin banyak komunitas masyarakat, mungkin yang komunitas peduli disabilitas atau komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial bisa bekerja sama untuk melakukan upaya mewujudkan pemilu yang inklusif. Ini yang bagian-bagian yang hal yang mungkin perlu kita elaborasi ke depan. Juga mungkin yang kebutuhan khusus ini kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Rawan bencana. Kita kemarin alhamdulillah banyak disupport dari teman-teman relawan bencana. Dari Tagana ya? Bukan apa? Forum FPRB. FPRB. Iya. Forum pengurangan risiko bencana di beberapa kecamatan. Kita berkolaborasi. Nah, ini kan pemenuhan, terutama dalam pemenuhan logistik di daerah-daerah rawan bencana ini kan ada yang aksesnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Betul, sulit ya Pak. Iya, itu ternyata kerjasama dengan teman-teman di relawan bencana ini juga sangat sangat membantu sekali, karena mereka dengan sigap ikut mengusung atau menggotong secara manual satu-satu untuk melewati daerah-daerah yang rawan bencana. Nah ini kan ternyata pemenuhan untuk upaya pemilihan inklusif ini memang butuh banyak kolaborasi dan peran serta dari masyarakat, sehingga kami akan sangat terbuka dengan mereka ke depan, sehingga proses kerja-kerja demokrasi ini tidak sekedar bagaimana kami menyiapkan surat suara kepada masyarakat, tapi ternyata rentetan ini kita butuh peran serta. Mungkin apa urusannya pemilu bencana itu kan ternyata sangat butuh sekali, sehingga ini yang ke depan perlu akan kami tingkatkan lagi kerjasama dengan teman-teman komunitas-komunitas, terutama yang bisa support dan bisa memberikan baik dari kegiatan sosialisasi di masa-masa tahapan mau sampai saat penyiapan logistik sampai ke lokasi. Menarik sekali ya Mas Castro ya. Nah mungkin Prita pengen tahu nih, atau Mitra Banjarnegara juga pengen tahu ya, komunitas mana saja sih yang sudah bergabung bersama KPU Banjarnegara dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 lalu? Kebanyakan memang Mbak, banyak terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kita untuk kelompok sasaran perempuan, banyak dari ormas perempuan, baik dari yang muslimat, fatayat, terus dari Aisyah, gitu ya. Kita banyak kerjasama dengan beberapa kali kerjasama untuk pendidikan pemilih pada komunitas-komunitas perempuan. Juga untuk komunitas pemilih pemula gitu ya. Pemilih pemula kita ada program namanya Goes to School. KPU Goes to School. Iya, itu kita datang ke sekolah-sekolah dan itu untuk mensosialisasikan pemilu dan pilkada. Dan sekarang juga masih berjalan karena kita juga setelah pemilu juga kita mengharapkan peran serta generasi muda ini tidak apatis terhadap politik gitu sehingga kita juga masih terus berjalan kegiatan itu. Terus komunitas tadi lagi pencinta komunitas relawan bencana. Kita ada kegiatan bersama
dan nanti juga kita rencana untuk kerjasama lagi di masa non-tahapan ini. Terus ada komunitas tadi, ada lembaga PPRBN Solo itu yang kita kerjasama untuk pendampingan teman-teman keterbelakangan mental itu ya. Iya, terus juga dari Paguyuban Tunanetra, iya, kepada dinas sosial. Banyak lembaga-lembaga yang kita kerjasama untuk bersama-sama memastikan bahwa masyarakat ini juga terpenuhi haknya, hak politiknya nantinya bisa terlayani, kami sebagai penyelenggara bisa melayani dengan baik kayak gitu. Tentunya masih dibuka nih ya untuk kesempatan bagi komunitas-komunitas yang ingin berkolaborasi bersama KPU Kabupaten Banjarnegara demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu nih yang lebih inklusif dan partisipatif lagi. Betul gitu. Mbak, kemarin yang acara ngopi itu Coffee Day yang di alun-alun kita juga support di situ, kita sosialisasi ya. Kita punya karena mereka sekarang komunitas-komunitas kopi itu kan tumbuh di Banjarnegara lah. Kita ingin juga menyentuh mereka sehingga intinya ya mereka tidak apatis dengan politik dan demokrasi. Kita menyentuh mereka melalui kegiatan mereka. Mungkin ada kemarin ada yang ben-benan, ada minum kopi. Kita masuklah komunitas-komunitas itu sehingga harapan kita tidak ada jarak, sehingga ketika nanti saatnya masa tahapan kita bisa lebih tingkatkan lagi dalam elaborasi, dalam kerjasamanya, sehingga ya ini ikhtiar kami untuk bagaimana masyarakat sadar akan hak politik sebagai warga negara, dan dia bukan cuma sebagai peserta, sebagai pemilih. Ya kita juga terbuka untuk misalnya mereka masuk sebagai bagian dari penyelenggara gitu. Kan kita ada PPS, ada Pantarle, ada PPK. Lah ini bagian-bagian ini kan butuh peran serta dari masyarakat. Jadi memang dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini membutuhkan banyak sekali tenaga ya. Iya, benar. KPU tidak bisa sendirian nih mitra. Jadi butuh peran serta teman-teman mitra Banjarnegara, komunitas dan juga yang lainnya. Intinya kita bareng-bareng nyengkuyung ya Mas Castro dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Nah, mitra Banjarnegara masih Prita tunggu ya sampai jam 10 nanti. Masih ada sisa kurang lebih 15 menit lagi. Jadi Prita tunggu di WhatsApp 0851 2961 9691. Mitra Banjarnegara, Prita dan juga Mas Castro dari KPU Kabupaten Banjarnegara masih menemani mitra di KPU on the radio, dan gak terasa ya, mungkin sedikit lagi kita akan segera berpisah. Namun sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan nih dari Mas Castro kepada masyarakat Banjarnegara, khususnya untuk generasi muda dan kelompok rentan, agar semakin percaya diri dan aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi di Kabupaten Banjarnegara. Seperti apa nih Mas Castro pesannya? Wah, ya pesan soto ini ya. Pesan soto. Ya intinya kami mengapresiasi atas kerjasama dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Banjarnegara, sehingga pada pemilu dan pilkada tahun 2024 berjalan dengan lancar dan alhamdulillah di Banjarnegara tidak ada kendala. Ya ini tidak lepas dari partisipasi semua masyarakat di Banjarnegara. Terus yang ingin kami sampaikan, harapan kami ke depan, terutama yang generasi muda ini, untuk tidak apatis terhadap proses demokrasi, karena demokrasi itu tidak hanya sekedar satu hari mencoblos. Justru pasca coblosan inilah proses demokrasi yang sebenarnya. Kita mengenal ada istilah demokrasi prosedural dan substansial. Prosedural itu ya pas nyoblos itu ya, tapi yang demokrasi yang substansial adalah masa pencoblosan itu. Bagaimana 5 tahun ini berjalan itu mereka terlibat dalam proses-proses kebijakan pemerintah, mengawal hasil pemilu itu dikawal. Itu bagian dari proses demokrasi, dan harapan kami kerjasama ke depan akan semakin baik. Kami tetap terbuka terhadap seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama. Jangan lupa intip juga media sosial kami. Media sosial, jangan lupa follow. IG, ada Facebook, ada TikTok, ada
satu lagi Instagram, yang TikTok. ya apa thread lain Thread, semuanya oke. kita website kami juga ada yang betul-betul informasi data-data bisa kunjungi di website KPU Banjarnegara. Juga bisa datang langsung ke KPU. Alamatnya mungkin ada yang belum tahu alamatnya. Jalan Selamanik Jalan nomor Selamanik. 10. Oke, di Jalan Selamanik nomor 10. Ya, gitu Mbak Brita. Oke Mas Castro, terima kasih atas informasi dan juga pengalamannya hari ini. Tentunya mungkin itu semua bisa menambah informasi bagi Mitra Banjarnegara dimanapun Anda berada. Dan terima kasih atas kebersamaan selama 1 jam tadi ya Mitra Banjarnegara. KPU On The Radio akan kembali hadir di edisi berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa tetap stay tune terus di 104,4 FM Radio Suara Banjarnegara, Bahana Informasi Budaya dan Hiburan.